Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erdias. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan konflik dalam organisasi, iklim organisasi, manajemen stres. Lalu kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Erdes Akbar Triananda, lalu ada Ibrahim Susbaj, lalu Bayu Aji Prasetyo, lalu ada Agitio Marsyaf, Saza Sarita, dan Jani Padioni. Baik, selanjutnya pengelolaan konflik. Ya, berdasarkan hasil wawancara kami terhadap ketua anggota UNAS Radio, Andika, pada periode 2021-2022, maka di saat adanya konflik, baik itu perbedaan berpendapat atau ketidakcocokan dengan adanya perubahan, maka pengelolaan konflik yang mereka lakukan adalah dengan menyediakan forum diskusi serta memberikan solusi terbaik untuk kedepannya. Nah, peran ketua lah yang bertanggung jawab untuk menyediakan forum diskusi. Dengan begitu, setiap anggota dapat mengkomunikasikannya, entah itu permasalahan atau ketidaksetujuannya dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ibrahim atas penjelasannya. Oke teman-teman, di slide ini saya Agitio Marsyaf akan menjelaskan dan masih menjelaskan pengelolaan konflik dalam organisasi. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Andika, yaitu selaku mantan ketua UNAS Radio periode 2021-2022, maka dapat kami gambarkan teknis penanganan konflik dalam bentuk bagan berikut ini. Langkah pertama adalah kita harus mengenal dulu situasi konfliknya itu seperti apa. Apakah konflik ini berasal dari organisasi atau konflik ini berasal dari antar individu. Setelah kita mengenal, kita susun strateginya seperti apa. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kita harus mengenal dulu nih konfliknya itu berasal dari mana. Setelah kita kenal, kita harus mendiagnosis konflik itu. Apakah konflik ini sedang atau konfliknya itu lumayan parah. Maka dari itu kita harus mengukur seberapa besar konflik itu. Setelah kita ukur, kita memecahkan masalah dengan mencari solusinya seperti apa. Setelah kita cari, kita mensepakati solusi itu. Setelah kita mensepakati, kita laksanakan apa yang sudah dirembukan oleh antar teman kerja. Dan setelah itu kita mengevaluasi kembali apakah solusi dari konflik ini dapat berkesinambungan untuk di masa yang akan datang. Baik, setelah itu kita melakukan sekumpulan aksi nyata untuk menangani konflik. Yang pertama itu adalah yang harus dilakukan adalah komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena komunikasi ini sangat penting menurut saya. Ketika orang sedang beradu pendapat, berargumen atau bertentangan, sebaiknya diselesaikan dengan berkomunikasi, bukan hanya berdiam dan hanya melakukan hal-hal yang bertentangan namun tidak diungkapkan, sehingga timbullah bicara ngomong di belakang, dan akhirnya apa? Konflik itu menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Maka seperti saya sampaikan, komunikasi ini sangat penting dalam berorganisasi. Dan yang kedua itu, yang paling penting itu kita harus peka dalam mendengarkan teman kerja kita mengungkapkan pendapat, ide, atau gagasan. Karena apa? Karena dengan kita peka mendengarkan, itu akan memberikan kesan kita menghargai teman kerja kita, sehingga itu bisa terhindar dari yang namanya konflik.
Dan aspek lainnya itu adalah disiplin dalam bekerja. Kita harus tahu waktu kita bekerja itu seperti apa. Kita masuk jam berapa dan kita pulang jam berapa. Sehingga kita menimbulkan habit yang bagus di antara lingkungan teman kerja kita. Dan yang keempat dan kelima itu kita bisa lakukan dengan mediasi atau pertimbangan-pertimbangan hal lain. Seperti itu untuk teknis penanganan konflik yang dapat saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya dan wawancara saya bersama tim atau ketua UNAS Radio yang kami lakukan. Di slide berikutnya ini adalah iklim organisasi. Telah kami pahami dan kami amati berdasarkan hasil wawancara kami bahwa yang didapatkan oleh kami tentang hasil analisa berdasarkan cakupan materi yang kami jadikan acuan dalam dimensi iklim organisasi menurut Litwin dan Strangers yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu adalah aspek tanggung jawab. Aspek tanggung jawab ini harus dimiliki oleh semua anggota UNAS Radio. Kenapa? Karena tiap anggota harus menyadari bahwa job desk atau pekerjaannya itu harus dilaksanakan secara prosedural dan tepat. Sehingga menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman, dan harmonis. Dan yang kedua adalah aspek ganjaran atau reward. Di dalam aspek ini, setiap anggota tentunya akan mengalami fase perkembangan atau pengembangan diri dalam dirinya sendiri. Contoh seperti misalkan sebelumnya ada anggota yang pemalu atau minder atau masih takut-takut untuk berani melangkah ke depan publik untuk berbicara di depan umum. Namun ketika dia berproses di dalam UNAS Radio ini, dia merasakan perbedaannya, yaitu dia merasakan lebih berani untuk melangkah, berani untuk mengungkapkan gagasan atau pendapatnya di dalam organisasi tersebut. Oke, demikian untuk aspek di dalam iklim organisasi ini. Untuk aspek-aspek lainnya akan dijelaskan oleh teman kami di dalam slide berikutnya. Terima kasih. Aspek persaudaraan. Meningkatkan solidaritas dalam UNAS Radio, merangkul dalam artian membaur ke semua anggota UNAS Radio dengan batasan tersendiri, mengenai lingkup berkomunikasi antara ketua dengan anggota, serta menyesuaikan kondisi saat rapat, kerja, dan di luar kegiatan berorganisasi. Aspek semangat tim. Berbagai dorongan atau motivasi yang dilakukan semua anggota untuk bersama-sama meraih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, tentu dengan melakukan banyak usaha dalam upaya menumbuhkan rasa semangat tim untuk keberlangsungan efektivitas kinerja anggota UNAS Radio, salah satunya mengobrol santai sebelum melakukan kegiatan rapat atau melaksanakan program kinerja. Manajemen stres. Strategi menghadapi stres sendiri dapat diklasifikasikan dalam pendekatan individual dan organisasional. Untuk strategi menghindari stres, UNAS Radio mengaplikasikan upaya manajemen stres melalui pendekatan individual yang dipadukan dengan pendekatan organisasional sistem. Profesionalitas yang dijelaskan oleh narasumber. Ketika kami sedang merasakan stres, kami tidak menunjukkan pada saat kami berada di lingkungan UNAS Radio. Dengan diterapkannya strategi tersebut, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja dan setiap anggota UNAS Radio. Atas dilakukannya langkah-langkah organisasional yang diambil sebagai kebijakan bertujuan agar dapat kemampuan organisasi meningkat efektivitas kerjanya. Maka sebelum kami akhiri sesi presentasi ini, dapat
kami tarik kesimpulan bahwa dari identifikasi pengelolaan konflik pada UNAS Radio bertujuan dan memiliki manfaat untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi, sehingga dapat fokus kepada visi dan misi organisasi yang dimiliki tersebut. Lalu juga dapat meningkatkan kreativitas setiap anggota organisasi dengan mengambil manfaat dari konflik yang telah terjadi. Dan untuk bahasan iklim komunikasi organisasi, UNAS Radio memiliki tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan tiap anggota organisasinya dan juga mengetahui apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara beradaptasinya. Lalu untuk bahasan manajemen stres di UNAS Radio dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pengelolaan stres tersebut untuk mengurangi atau mengantisipasi adanya kemungkinan timbul penyebab stres dan juga untuk mencegah terjadinya stres pada tiap anggota organisasi. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Jikalau ada kesalahan atau ketidaktepatan penyampaian, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.